Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guru inovatif. Kita akan membahas lagi nih pembelajaran inovatif. Nah, di sini saya udah pakai web namanya Pickerwell ini. Nanti kita coba memanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembelajaran. Nah, karena kan biasanya ini dipakai untuk spin-spin ngerandom siswa ya biasanya. Tapi kita coba maksimalin bagaimana nih web ini bisa kita maksimalkan untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa. Nah, sebelum masuk ke situ, kita coba dulu bagaimana sih cara menggunakan web ini. Web ini kita tinggal buka, nggak usah login. Jadi ini bisa langsung dipakai, bahkan siswa juga bisa menggunakannya di handphone. Jadi kalau misalnya guru-guru nanti masuk ke kelas, bisa ngerandom menggunakan handphone aja. Ya, jadi nggak usah diinstal, cukup buka Chrome, yang penting ada koneksi internet, nanti kita bisa akses. Oke, yang pertama, cara untuk ngerandom nama siswa. Pertama kita harus menyiapkan dulu nama siswanya. Biasanya kalau saya sendiri menyimpan nama siswa itu di web, karena ada di spreadsheet ya, absensi siswa online. Jadi ketika saya masuk ke kelas atau misalnya saya di lab, saya di copy dulu tuh nama-namanya. Nah, cara masukinnya seperti ini. Ada di sini, ada 3 import. Nah, di sini import. Jadi nama-nama siswa yang sekarang lagi mulai dia belajar gitu ya, tinggal copy paste di sini. Nah, ini nama-namanya udah muncul. Terus di add. Nah, sekarang tinggal kita bisa memaksimalkan nih untuk pembelajaran. Contoh, kalau misalnya pingin menghitung berapa kali anak ini di random atau misalnya udah berapa kali nih kalau mau dipilih gitu ya, kita bisa pakai enable wait ini. Nah, caranya tinggal diklik spin tengah-tengah ini. Tunggu. Oke. Nah, ketika sudah terpilih, misalnya ini Lingga. Ini kita bisa menghitung satu. Berarti dia udah satu kali di spin. Nah, kalau misalnya head choice itu berarti nama yang ada di spin ini dihilangkan. Kalau down, ya udah berarti tidak ada respon apapun. Misalnya kita coba aja dulu count. Oke, sekarang kita lihat. Nah, Lingga udah satu kali. Bentar, gitu ya. Nah, terus gimana kalau misalnya dihapus tadi? Kita lihat lagi. Kita coba ulang. Jadi, web ini bisa merandom nama siswa, bisa menghitung berapa kali dia ulang, bahkan kalau misalnya mau dihilangkan juga, tinggal di hide saja, hide choice. Nah, Jun, berarti nanti dia Jun hilang checklistnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya ada siswa yang nggak masuk atau sakit, kita bisa menghilangkannya di sini. Tinggal checklist saja. Jadi siswanya tidak ikuti random. Biasanya kan kalau kita copy paste ternyata wah ini ada siswa yang sakit. Ya udah hapus saja. Oke. Nah, bagaimana memanfaatkan spin ini untuk pembelajaran? Pertama, bisa digunakan ketika kita ingin anak-anak melakukan atau ya melakukan literasi. Literasi, nanti dia maju ke depan menyampaikan apa yang sudah dibaca. Biasanya saya kalau di kelas itu, saya ngasih kebebasan anak membaca apapun yang dia suka, apapun yang dia mau baca. Karena untuk meningkatkan minat. Jadi dikasih waktu silahkan membaca, jadi nanti mereka membaca apa yang mereka suka. Dengan harapan nanti ketika ke depan dia mampu menyampaikan apa yang dia baca. Karena memang yang dia baca itu sesuai dengan minatnya. Nah, biasanya saya pakai web ini. Jadi nama anak-anaknya udah di depan, mereka baca, dikasih waktu mungkin 10 menit atau 15 menit. Setelah itu, namanya di random, maju ke depan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita menggunakan web ini untuk menjawab soal. Jadi misalnya setelah pembelajaran, kita mau melakukan assessment, di sebelah kirinya itu nama, sebelah kanan itu soal. Jadi kita menyiapkan dulu soal, anggaplah ada 10. Kita jajarin dulu soal. Nah, nanti di random. Siapa yang menjawab pertanyaannya apa gitu. Jadi hingga asesmennya lebih menyenangkan gitu ya dari soal ini. Dan ini bisa dikembangkan banyak, nggak hanya itu untuk membagi kelompok juga bisa. Yang ketiga, jadi nanti kita membagi kelompok itu di random.
Bisa seperti itu. Kita random, nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tapi mungkin terlalu lama. Nanti saya ada web lagi yang untuk merandom kelompok. Itu ada yang lebih cepat lagi. Nah, kalau yang ini, biasanya ini udah jadi kelompok. Contoh nih, kalau misalnya saya mau masukkan kelompok. Misalnya kita hapus dulu. Hapus aja di sini. Di remove. Tapi sebelumnya nih ada shuffle juga. Ini kalau misalnya ada anak protes, Pak, itu mah berurutan, Pak. Nanti ketahuan. Oke, tinggal di shuffle aja. Nah, ini nggak berurutan. Jadi, nama-namanya tidak sesuai dengan absensi. Tinggal diacak aja di shuffle. Oke. Berikutnya kita, ini kalau di reset itu cuman berubah aja hasilnya. Karena tadi kan kita pakai yang dihitung. Kalau dihapus ini, hapus. Nah, biasanya saya menggunakan kelompok satu ini untuk melakukan spin, misalnya pembagian tugas. Kelompok ini tugasnya apa, kelompok kedua, ketiga kita spin. Karena kan mungkin dari setiap materi itu berbeda-beda gitu tingkatannya. Kadang ada anak itu Pak yang nggak mau ini, nggak mau itu gitu ya. Nah, dengan menggunakan spin ini, ya udah gimana hasil dari spin aja gitu. Jadi mau itu bagian kelompoknya mau enggak ya udah terima aja gitu ya. Nah, kita bisa menginputkan secara manual gitu. Cuma saran saya untuk memasukkan nama siswa sebaiknya sebelum kita menggunakan web ini kita udah menyimpan dulu nama siswa di Excel. Jadi misalnya sekarang ngajar kelas apa nih, kita simpan dulu siswanya, nama siswanya. Nanti tinggal copy paste aja. Dan biasanya kalau saya suka nyimpen di absensi. Saya membuat absensi di spreadsheet dan sekaligus kalau misalnya membutuhkan nama untuk random apapun saya menggunakan ini gitu. Dan sebenarnya bisa dikembangkan lagi, lebih banyak lagi, lebih inovasi lagi ya untuk memaksimalkan pembelajaran di kelas. Saya yakin lah dengan guru-guru yang lain bisa nih kita dimaksimalkan nih penggunaan web ini. Di sini kalau untuk memperbesar ada nih, cuman kalangan sama gambar saya. Di sini di bawahnya itu ada kayak panah ke atas ke bawah itu kalau diklik nanti dia full. Dia full nanti kita random. Tapi keseruannya di situ sih. Jadi kalau nanti di kelas itu anak-anak seneng biasanya kalau udah misalnya nggak ketemu jalan keluar udah akhirnya spin. Termasuk kalau misalnya pembagian kelompok ada anak yang ya istilahnya yang lain udah dibagi rata, nih anak gak tahu harus masuk kemana, ya akhirnya di spin aja. Ketika di spin akhirnya dia masuk ke kelompok. Oke, jangan lupa subscribe. Nanti saya akan membahas lagi web-web lainnya yang menunjang untuk pembelajaran. Terima kasih.